pasti mengajak setiap saat kita untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa setiap orang mengajak kita bersyukur setiap saat? Karena tidak mudah menjadi orang yang syakir. Bapak-bapak sekalian, syukur kepada Allah itu susah. Tidak semua orang mampu. Jangankan manusia sekelas kita, Rasul saja harus mohon kepada Allah untuk menjadi orang yang syakir dan bersyukur. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Rabb, Tuhanku, tolong jadikan aku menjadi orang yang bersyukur atas apapun yang telah Engkau berikan kepadaku. Setelah Rasul harus minta kepada Allah Pak untuk menjadi orang yang bersyukur, itu artinya tidak mudah. Maka semua orang di dunia ini berterima kasihlah kepada orang yang mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad mengingatkan sahabatnya, Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ada satu doa yang bila kamu lupa doa ini ketika setelah salat, kapanpun kamu ingat, kamu baca kembali. Apa doa itu? Rasul menyebutkan di depan sahabatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Ibnu Mas'ud, jangan pernah lupa minta kepada Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Maka bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, ternyata untuk menjadi hamba yang syakir tidak gampang dan tidak mudah. Banyak di antara kita tak mampu bersyukur. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa Ustaz susah menjadi orang yang bersyukur? Sebenarnya sangat gampang Bapak untuk bersyukur. Tapi ketika kita salah cara, maka menjadi susah untuk bersyukur itu. Syukur akan tercipta pada orang yang mampu menikmati apa yang sedang dia punya. Orang bahagia dengan apa yang sudah dia punya, itu syukur namanya. Kapan kita bisa menikmati betapa bahagianya punya kaki kalau mata kita selalu nampak orang punya sepeda? Tidak akan pernah bisa. Kapan orang bisa menikmati betapa bahagianya punya sepeda kalau mata kita selalu nampak orang punya motor? Dan orang tidak bisa menikmati betapa bahagianya punya motor kalau dia matanya nampak orang punya mobil. Dan seterusnya seperti itu, Pak. Tidak akan pernah bisa kita nikmati ini apa yang sudah Allah berikan. Karena mata kita yang nampak apa yang orang punya. Yang punya tangan pasti nampak orang yang lebih daripada tangannya. Punya jabatan, punya ini, punya itu. Mungkin sebuah contoh bisa menyadarkan kita pada hari ini. Ada seorang pemuda-pemudi, perempuan, laki-laki. Si perempuan ini dia jatuh cinta kepada si laki-laki. Dia bermohon kepada Allah agar si laki-laki ini mau melamarnya. Dan alhamdulillah si laki-laki ini pun melamar si wanita itu. Cuma si laki-laki ini punya kekurangan yang begitu besar, Bapak. Dia itu hamba Allah yang paling miskin. Tidak ada harta yang dia punya, kecuali hanya satu. Dia hanya punya sepeda zaman dulu, sepeda buruk. Maka sangat luar biasa si perempuan ini yang kaya, dia terima. Dia terima lamaran si laki-laki ini. Maka kata laki-laki ini, kenapa engkau terima lamaran aku? Bukankah engkau lihat bahwa aku ini tidak punya apa-apa? Tidak ada harta, tidak ada ini, tidak ada mobil, tidak ada kemewahan. Apa kata si wanita ini? Bang, kalau denganmu aku tidak melihat hartamu, tapi aku melihat rasa yang aku punya dalam hati, itu sudah cukup membuatku bahagia. Dia bahasa dia kata, kau tidak MN kan? Dia bonceng istrinya pakai sepeda. Dia nyozan pun tak pakai ditangin tak bawa ini. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di arah yang berlawanan ternyata adalah mantan si wanita ini. Jauh di sana sudah nampak mantan si wanita ini, cowoknya dulu itu orang hebat, sekarang orang sukses, punya harta, toke, pengusaha, dia naik mobil Pajero Sport warna putih.
Kalau limantang dari hebat cewek belum awal. Karena ada iseng dalam hatinya, ini semalam, diputrun macam kau, ini petron itu semalam. Hukum mendongcok lah kau, genangin kau dia. Ketika pas berpapasan, dia turunkan kaca mobilnya. Di besok, tapi alhamdulillah si wanita ini jangankan menoleh, mendengar pun dia tidak. Ubelaya aku keham, jangankan ikanan kui dengar tak dulu. Nanti kau ceritakan itu, apa yang bisa kita beri? Ketika dia begitu bahagia menikmati apa yang sedang dia punya, ibu mbak ingat kau, saking bahagia rasa cintanya berbalas, pajinoskop lewat di samping hati. Maka ketika kita menikmati dengan apa yang Allah berikan, mata kita buta, telinga kita akan tuli dengan lingkungan di sekitar kita. Karena apa yang rumah God kita sudah punya rumah. Kita apa kita orang punya mobil, kita sudah punya motor. Karena apa yang orang punya jabatan hidup, kita sudah mewah. Ini syukur namanya. Maka nikmati saja apa yang sudah Allah berikan. Tercipta di situ sebuah kebahagiaan, maka disitulah kita akan menjadi hamba yang syakirin. Menyohatin laginya sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan. Kemudian di samping daripada itu, selawat berpinggiran dengan salam, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan pada seorang pemuda yang telah berhasil menancapkan tanda-tanda iman dalam kehidupan kita. Syariat yang dibawanya syariat yang begitu indah. Tidak ada aturan hidup yang lebih indah daripada aturan hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya rahmat dan sejahtera pula mudah-mudahan selalu Allah limpahkan juga kepada keluarga Nabi yang mulia, sahabat-sahabat Nabi, ulama baik mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dan saya hormati pertama sekali imam besar masjid, kepada seluruh panitia badan kemakmuran masjid, pada seluruh anggota-anggota remaja masjid, dan istimewa kepada kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di 25 Desember. Itu artinya kita sudah di penghujung tahun 2022. Dan tidak lama lagi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Kita melihat bagaimana suasana hidup di tahun 2023. Jauh-jauh hari begitu banyak lahir pengamat-pengamat dan ahli pakar-pakar ekonomi. Mereka semua mengeluarkan statement, berpendapat, berkomentar bahwa nanti 2023 akan terjadi inflasi begitu besar, resesi begitu hebat, dan krisis pangan yang begitu panjang sekali. Ulun wadai baca dengan di luar yang susah luar biasa. Orang kaya susah, bayangkan yang miskin, yang pegawai yang punya kerja, yang sudah punya gaji saja susah dengan beritanya. Bayangkan yang pengangguran, yang hana utang susah, bayangkan yang punya utang. Aku bayangkan tahun 2020 lihat bagaimana hidup nanti semua bantuan dicabut. Oh ya Allah. Sekarang saja beras 180.000 satu sak. Pada ingat tahunnya berita tidak mustahil akan berubah menjadi 200.000 per sak. Kata ke wilayah jauh dah. Karena tidak mustahil akan lebih daripada 200.000. Apakah ia kejadian yang akan terjadi? Menurut Umum mengatakan yang nyok hak akan nyok. Akan kegelunya. Pada pun kau dengan jauh dah. Tak berapa tahun lamanya, kau itu rusak sampai sekarang dibuat tak pernah siap-siap apa. Urung kalekon yang ada rusak. 3 tahun itu beras beli terus Pak. Susah luar biasa. Kemarin ada hujan, orang sudah hampir senang, bahagia dalam hati, merotong teh gula pade. Kerak tanah, pade mati. Perasa itu hujan bahagia menunggu ternyata di dengan itu hujan pun mati pade. Hanya itu hujan pun pade mati, itu hujan pun mati pade. Ternyata jadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi susah bantu. Jamaah-jamaah pun kita yang malu tiba nantiku nak susah kata Lisa belum sebenarnya kita tidak perlu susah. Sebenarnya kita tidak perlu gelisah.
miskinnya, selesai nggak masalah miskinnya? Berubah nggak dia menjadi kaya? Seorang yang bergelimang dengan hutang, dia hutang, ketika membalaskan hutang beliau itu susah, gelisah. Dengan susah itu, gelisah itu, tunai nggak hutang kita? Tidak. Malah menambah merana. Kasih, hana gaji, hana pek, tapi susah dia. Sangkiran yang susah, kaya, hana malah. Sangkiran yang susah, hutang selesai, tidak masalah, tapi kan menang ternyata. Adunya mungkin berat. Kenapa harus susah? Dunia itu tempatnya masalah. Kalau mau tidak terima masalah, maka jangan hidup di dunia. Ada tengok je kurung, ada gaji kurung, kamu masalah dalam kehidupan. Sampai mati kita bermasalah, Pak. Malah dikubur masalah yang lebih besar daripada masalah kita di dunia ini. Kalau dunia ini tempat masalah, maka jangan pernah takut. Memang Allah ciptakan masalah itu. Yakin dalam hati setiap Allah turunkan masalah, di belakangnya pasti ada penawar masalah. Setiap Allah turunkan cobaan, di belakangnya pasti ada obatnya penawar. Cuman hanya salah cara. Kita tidak pakai solusi yang Allah berikan dalam Al-Quran. Kita pakai pakai yang rumah, gabung di rumah, kita jadi solusi cerita turun di samping rumah, kan selesai masalah Pak, malah tambah runyam. Pakai yang rumah sebagai laki-laki mungkin tanya kata jawab inisiatif, tubik dari rumah, kan selesai masalah. Pakai yang rumah tanya sebagai anak mungkin tahu bapak kampung kita cerita baru di rumah habis betul sepegang, kan selesai masalah. Boleh jadi tambah runyam, tambah besar. Ternyata bukan itu yang Allah berikan ketika kita bermasalah. Ketika hutang bertumpuk, ada solusinya dari Allah. Ketika rezeki kita merosot, ada solusinya dari Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak open dengan solusi itu, Pak, maka hidup kita seperti ini. Bagaimana solusi yang Allah tawarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim? Satu hari bapak-bapak sekalian, Abu Hasan Al-Basri sedang duduk di teras rumahnya, ditemani dengan murid. Ketika itu datang seorang tamu. Assalamualaikum ya Abu. Waalaikumsalam Abu Bio. Abu tamu. Ada apa engkau hajat datang kemari? Tanya ya Abu Hasan Al-Basri. Aisyah merasa gelisah betul. Pikiran lo merasa rancu dan capek. Maka pada kali lo pula utang lo kabeh sudah pupuk lo utang. Semprot lumutang, burung sudah lumutang, kumukok lumutang, boleh hati lumutang. Nak juga mutang dong, aku boleh juga. Tapi mati pada musibah hanya jauh. Utang kan tidak, ngenyang sakit boleh dong. Kira nak ini mungkin sejahtera pada itu menyentuh ujung kan ketika kayak budak orang padanya. Pada kadang kabeh kak, kamu Indonesia pada. Ya Syekh, ada tak solusi buat diriku? Ada enggak satu obat yang bisa menenangkan pikiran ini? Utang lebih tidak. Apa jawab Hasan Al-Basri? Wahai hamba Allah, fastaghfir. Engkau istighfar. Cukup itu wahai Syekh, lebih daripada cukup. Hana la ilaha illallah. Nah, yang mendak istighfar kau pulang. Berangkat kamu ini pulang. Menanggung hilap jami'an roh jami'in diratu. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Maka kamu ini pun yang menceritakan keluh kesahnya. Syekh, merasa susah batin lo, pikiran lo gelisah, maka 20 tahun kalau mengkawin Syekh. Tapi hanya karunia yang belum penuhan. 25 tahun saya sudah berumah tangga, belum ada rezeki anak. Rindu ada kalang kau kijiji anu, perumah yang ada kalang kau kibi mongkanu, terasa rindu tentang hawa di kuwabah kata ibadah anu. Hanya gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Minder, malu ketika menumpahkan kawan. Katanya menumpah singa yang memberikan orang Syekh. Maka jawab Syekh saya itu Abu Hasan Al-Basri, fastaghfir, engkau istighfar. Cukup dengan itu Syekh, lebih dari cukup. Astaghfirullah, pulang. Berangkat kamu ini pulang Pak, datang kamu yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama juga menyampaikan keluh kesah yang luar biasa. Masalah itu dekat rokornya, belum tuan Syekh butuh rezeki. Kamu bulun-bulun lo kita kerja hanya pok. Pena tapi tam peng lagi tang.
Dia juga lagi tentu di bawah, lagi tentu di bawah. Hanya perasaan jaro PKB. Maka saya merosot rezeki saya wahai Syekh. Ada tidak solusi pada hari ini? Apa jawab puasa dan pasri? Astagfir, engkau istighfar. Panjang tidak istighfar? Tidak. Astagfirullah. Astagfirullah. Hai kujogo, limongo, hai putrono, pujo, hai putrono, niago, hai putrono, buago, hai putrono, tiga wele perempuan ada. Astagfirullah. Haruskah setelah salat? Tidak mesti. Dengan ada apa jalan apa hendak dengan orang lagu hendak buku. Coba kita istighfar saja. Tidak belum sampai itu sudah berapa puluh kali sudah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka ketika tamu yang ketiga ini pulang, muridnya itu bertanya, wahai Syekh, ada 3 tamu yang datang ke tempat kita hari ini. 3-tiganya punya problem dan problemnya 3-tiganya beda. Yang satu pengen hujan, padinya mati. Yang kedua rezekinya merosot. Yang ketiga dia tidak punya anak sudah 20 tahun. Wahai Syekh, secara logika saja, kalau problemnya berbeda, saya yakin solusinya pasti berbeda. Yang hana pen dan jodoh mudah pen. Yang hana dek pade dan jodoh mudah pade. Yang hana paling tidak kan rapi beli tidak salihin lagi dari terakhir. Tapi engkau hari ini kau berikan solusinya sama. Lepas problem bahkan solusinya sama. Maka dijawab dalam puasa dan bahasa ini. Wahai murid tercintaku, engkau lupa. Engkau tidak ingat. Buka-buka tentang Al-Quran. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran ketika saat itu umatnya Nabi Nuh punya problem dalam kehidupan, diganggu, diurung, kabur, kabur, ujah umat Nabi Nuh mereka berjumpa dengan Rasulnya. Wahai Nuh, kami ini begitu gelisah. 80 tahun engkau ceramah, 8 orang kita cuma menjadi umat pemukiman kita diudah dan dua dibelong ke Lapan tahun ceramah ibu Nabi Nuh. 8 orang ikut yang beriman. Tinggal yang untuk dibelong ke susah, gelisah. Apa jawab Nabi Nuh? Wahai umatku, faqultu astaghfiru rabbakum. Kau istighfar kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Selesai masalah dengan istighfar, selesai. Apakah itu saja faedahnya istighfar? Tidak, Pak. Kembali pada cerita Nuh. Yusilis sama'a alaikum midrara. Kalau engkau mau istighfar, Allah akan turunkan berkah daripada langit. Hujan itu yang turun midrara. Midrara itu tidak menenggelamkan, tidak mematikan, tapi menyuburkan, menumbuhkan. Itu midrara. Kayak tadi ketika ujian, idon ujung lebat datang, hana limong kagutan ini ujung ke itu mau ternyata ngoblang dengan mublok hektar ngoblang itu. Mulai daripada Aceh Timur sampai ke Ubayu Nyohong, matu tak berat pada ujung itu, duduk ke bilang, duduk bilang problem dalam kehidupan. Pernahkah mereka istighfar? Mana yang menunggu kadang orang HP? Ada enggak mereka istighfar setelah salat saja nampak muka? Oh, orang dah duduk badan sudah kurang waktu. Enggak. Jangankan salat wajib yang dengan jumuh salat Jumat coba tengok. Toko kedai kopi kan baru buka apa buat. Tapi orang tetap keluar masjid. Ada itu. Apalagi istighfar dulu. Muzikau bukan. Coba tengok produk. Kemudian masalah pada batin kita perusahaan ini, sedikit sekali orang yang yakin dengan istighfar itu, Pak. Maka Allah sambung dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa engkau tidak yakin? Kenapa engkau tidak percaya tentang keagungan Allah Ta'ala? Kalau engkau mau istighfar, mudah rezeki, tapi bukan kena itu. Namun bukan baca waqiah mudah rezeki kaya. Tapi orang tidak begitu yakin dengan waqiahnya. Mereka coba mungkin warna hijau, nyambung mudah rezeki, cukup yakin kepada itu. Tapi untuk bismillah orang tidak bisa yakin sekali. Jamun namun baca bismillah itu gepet baca awadi enggak. Namun baca al-Fatihah namun hantu tu Cina dan pegahannya nyo hantu nabi tempat. Artinya orang tidak lagi yakin. Yakin pula itu. Yakin pula seperti itu. Coba
bapak-bapak sekalian, ada dulu orang tua kita mengajarkan kita satu doanya tidak bersumber. Hana berdebat orang, hana berbohong. Wadai ni sakit kamu karat ha dengan ibu bubut dengan ibu pada mak saya ni waktu yang hai balik gupi solusi gupi doa aku mulai punggung boleh mulai punggung yang lebih boleh dinon tu hai boleh tapi yang Tuhan itu tak pernah aku nak yang mulai punggung boleh bukan orang nak pernah lebih boleh bukan boleh gara-garanya bukan gara-garanya hamba bukan yang boleh gara-gara pikiran kita didoktrin oleh sebuah keyakinan. Orang ketika yakin sembuh walaupun kuat itu ada pada yaitu mataku sembuh. Ketika orang yakin sakit ketika orang yakin sehat ketika orang yakin ini miskin dia apa, ketika dia yakin ini pintar dia apa. Maka yang menyembuhkan itu bukan hawa dia itu, tapi yang menyembuhkan adalah satu keyakinan yang didoktrin dalam pikiran beliau menanti bentuknya. Begitulah dengan istighfar. Hanya udah lagu untuk bukan coba yakin saja dengan istighfar, baca setiap hari. Lebih kan tentang baca, maka coba baca. Sabar harus 30 tahun terus Tuhan. Yang lega berjalan. Apakah itu istighfar? Mudah-mudahan kita tunggu sekalian. Sangatnya yang tengok suteng. Bukan upload. Bukan, yang sambung baju tu macam minggu. Bukan pegang bahawa gedung doa ada Allah Taala yang sifat betul ya. Mungkin untuk membuat hati ini betul-betul yakin, untuk membuat jiwa kita betul-betul percaya dengan sebuah istighfar itu. Dengan memang banyak wakil baju itu akan membuka sama kisah pribadi yang betul-betul terkejut dengan kalimat istighfar. Yang pertama, dulu kejadiannya Imam Abu Hanifah itu tinggal di kota Baghdad. Dan tiba-tiba saja hatinya itu menjadi rindu, ingin sekali pergi ke kota Basrah. Tiba-tiba saja rindu, tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada hujan. Maka malam itu dia kumpulkan semua perlengkapannya, malamnya dia berangkat. Itu unta berangkat dari Baghdad ke Basrah di malam di Mekah. Ketika beliau sampai di kota Basrah, mengangkat dirinya itu seorang musafir, kemudian diminta masjid. Telah hotel kita masjid di ketumbaran tengah, beliau itu tidur istirahat ya. Itu dah beliau masjid itu dah tengku hanya yang masjid kan tempat itu. Kemudian Abu Hanifah kemudian tapi dah musafir pada naik sandro ni kau sandro pokoknya duit. Maka bangun Abu Hanifah keluar, dia tidur di teras. Budak beliau masjid lah, itu korang. Bapak terak saja Hebat terak maknanya bapak urusan roh, urusan dong, berangkat. Budak Abu Hanifah, budak apa? Hanya masjid kau kata roh. Ada kata roh, tapi yang bukan belum bilu. Mereka berangkat hanya lam dawa-dawanya didengarlah oleh seorang pembuat roti yang ada di samping masjid. Gedung dan putra kata Pak. Ijah dan katanya putra kata Pak. Kekele Abu Hanifah hai kamu kata oleh si kaum musafir pada mereka di masjid. Itu orang bilang peraturan daripada pecah melanggar peraturan tetap betul hanya kekele tunggu rotinya. Kemenangan. Tak ibadung ada sekadar bubuk-bubuk lagi ya. Tapi dua tidak tahu. Kan kepada Abu Hanifah dengan senang hati dicokkan ke langkah Pak Umar tukang rotinya. Tepuk kena ke tukang roti, aku ciumkan jalan istirahat berberat. Nanti aku bedah kejauh kanan kepada Abu Hanifah ini. Orang tidak kenal itu Abu Hanifah. Karena dia menghana foto namanya terkenal, orangnya tidak. Lagi tanya dia menghana dari Abu Yamdawali. Abu Yamdawali namanya itu sampai ke Mekah dikenal. Wajahnya orang tidak kenal. Lagi Abu Ramah Merah yang burung suhu, bakna, muka, hanapuri. Lagi orang hanapuri Abu Ibrahim Baylah. Pok-pok mengkru dah hanapuri. Lagi orang puha panai. Padahal Abu Ibrahim Baylah yang itu menanda Abu Hanifah. Jadi waktu itu juga roti, di tukang rotinya nabi-nabi itu astagfirullah. Astagfirullah. Ada lebih
Gejok dengan Rasulullah, gejok dukung Rasulullah, gejok kata Rasulullah, gelawar Rasulullah. Penasaran Abu Hanifah. Maka dia bangun, wahai tukang roti, berapa lama sudah engkau mulazimahkan lidahmu dengan istighfar itu? Kesuruh dia membuka rotinya dari pun belum buka bedek. Mulai lemat pun menjadi lengkang istighfar. Sampai nohak. Berapa puluh tahun sudah? Lihat pun kan. Kau coba istighfar berbeda. Ditanya oleh Abu Hanifah, wahai saudaraku tukang pembuat roti, ada enggak hal-hal yang kamu inginkan dalam hatimu, hal-hal yang kamu idam-idamkan dalam kehidupanmu sudah Allah kabulkan gara-gara istighfarnya? Betul, dari tukang roti hana doa yang hana gedung daripada Allah Ta'ala. Setiap lelaki uhud atelo 3 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 2 bulan langsung duduk Allah Ta'ala lagi hati itu. Tapi wahai Tuhan, hana bodoh, hana betul. Ada satu doa yang Allah belum kabulkan. Penasaran dia Abu Hanifah, ditanya putra doa begitu yang dalam gedung dengan ibadah gugur dan tukang rotinya. Satu permintaan dong baca Allah Ta'ala. Long tebu di nanggo seberang Baghdad. Ada seorang ulama ahli tafsir, ada seorang ulama ahli fikih, ada seorang ulama ahli hadis. Namanya jangankan manusia, burung yang terbang di langit dia tahu itu siapa. Abu Hanifah. Itu pikiran dong. Di malam dong doa tidak pernah saya tidak sebut namanya. Tapi dalam doa dong Abu duduk bilang kita ada yang ada nunggu. Long hijau dalam, long rumah langsung, long negara di mata. Watai kedengarnya jawaban kita roti duduk Abu Hanifah. Kita duduk hanya mungkin tidur itu ulama dia bayar. Ternyata istighfar si tukang roti lah yang membawa Abu Hanifah datang ke masalah itu. Ketika duduk yang dukun tukang roti, sila kulit duduk, long tuan yang kata-kata sebut dalam doa. Long Abu Hanifah yang kata idam-idamkan untuk pun kata itu kepung ucap kalau Masya Allah. Ini kalau nak istighfar mungkin yang mengenai buku alami yo yang belum alami sendiri buku dokter yo akron long kawin buku dua tahun lebih tarap helo kawin long awal kawin sampai di gugur aja gugur deh balik Abi Krok deh yang kedua gugur Bapak Abi Krok, yang kedua gugur Bapak Abi Krok, bermacam obat sudah pakai. Mudunga macam obat kataku. Bapak bohong raya Jogja, sudah kita nyong karena punya dong cerita gugur. Hai mak, padahal hana mamot rino tapi gugur deh kuda longguan. Ilo lebih dibuka-buka juga karena gugur. Tadi kadang-kadang juga banyak buka karena pakai. Dibaca istighfar, nyiptam ate kepude kenan tadi. Istilah di mana orang bukan urung galak motor baca istighfar di motor bukan. Urung galak Honda baca istighfar di Honda bukan. Ini mulung teh tu. Setiap malam tu baca istighfar lu bahaya tapi beda istighfar dia berapa istighfar lagi udah biasa. Istighfar itu maya. Tapi mulai lu dong terima jawabannya Pak Ulelo. Asal lu istighfar mungkin latih. Aduh. Sobat latihan ni, sobat latihan. Limong dah orang mana tak tu pipi cukup lagi tu. Limong dah orang hamil urinang tu. Sampai istighfar. Ingat istighfar kata ni kan, istighfar alhamdulillah Pak. Siput dalam lubang. Lunya lebih luar biasa. Pakai berapan hati tebu atau pakai berapan hati mati denganmu. Kalau ngadi sifat tu, kemudian longgun lomba urinau. Awal-awal kata pernah longgun, long galak tak guna belebu tapi hendak baik. Galak tak guna lampu tak juga bele-bele. Ipatan dor dia membaik kan hukum hai lampu ina daerah berkata wajib tak sembilan untuk bijak tu kita tengok. Pingat long sifat ni. Kata bukan ni boleh. Lu mesti paham tu. Saudara. Putra ada kelong lampu buka balik. Saudara lampu buka balik. Saudara lampu buka balik. Saudara lampu buka balik. Tentukan mustahil 2 bulan. 2 bulan lah tiba-tiba naun telefon lu.
diujak rumah, diujak kuliah tunggu wajib balik pikiran gitu. Dong fikir pernah bangkit, dong jak kena rumah tunggu wakaf tanah tunggu wakaf. Terus nanti juga pada tunggu wakaf. Aku nak tahu nanti bagaimana tunggu. Kalau ini tu tua tunggu, kena berjun. Kita nak tahu sah katanya tu. Yang wakaf dulu tapi kan halaman tampak kalau tak long. Tapi tinggal sifat itu. Nyata terang nampak lalu tiba-tiba nauru kata kolom lagi jak rumah mahal untuk nanti kerja rumah pegang barang musuh cek BSD lemah balu nunggu tulis di bawah lalu orangnya menulis Facebook program pasang lettering tambah anak orang duduk di bawah tinggal tulis tanda tangan kayaknya domba bapak hukum percaya itu boleh buat tu kita tanda ni boleh kita teror tengok orang kita tak kok dan saya mau untuk tapi boleh boleh karena ada dulu kita nak pimpin boleh kan nampak aja pak nuhun kok boleh buat tu kita kita alhamdulillah Tuhan cukupnya itu lu main tu dalam tu kita pakai tunjuk itu mau kahwin nak tinggal lu kata nama rezeki pun memang mau kahwin kita mau kahwin kemudian disurvey di bawah kita hantu tu bukan bahawa dia ternyata bukan sembarangan istighfar itu jangankan orang-orang hebat yang taat ibadah dukanya yang luar biasa maksud ya Allah Subhanahu wa taala mengistighfar kalau yakin kepada Allah taala sejahat apapun kita ternyata dukun ya mudah-mudahan penyampaian bukan hanya kita tapi pribadi ilmu wujud bisa nasihat kepada besar ringankan istighfarnya astagfirullahaladzim anak payah Tuhan azim ada kebetulan pada itu gehat lidah itu astagfirullah yakin lagi dibuka oleh Allah dalam Al-Quran pakai yakin dengan kalam Allah Ta'ala maka mulai orang yang takut bismillah yakin alhamdulillah yakin yasin bisa membuat rumah tangga aman yakin waqiah bisa membuat rezeki kita lancar yakin ar-rahman bisa membuat anak kita cerdas yakin sabih isma rabbika ala bisa mengangkat derajat kita yakin menunggu al-ataka hadis Quraisyah bisa membuat wajah kita tekan membuka terang di hadapan pakai yakin pada wajah tak baca dulu aku yakin menyebabkan pada tu ya mudah-mudahan yang dapat Tuhan sampaikan hendaknya bermanfaat kepada seluruh para hadirin sudah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Tunggu kadang-kadang ada bahasa saya yang kurang sopan, tidak teratur, tidak tertib, mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.